astikoi, kaifa halukum? Alhamdulillah, hari ini Ana mau upload video lagi. Nah, kali ini Ana tidak membahas tentang bahasa Arab ataupun pelajarannya. Di bulan Ramadan ini, berhubung kita nggak bisa samat alias pesantren kilat secara langsung, Ana berencana untuk membuat video tentang pesantren kilat online. Baiklah astikoi, kali ini Ana akan menceritakan cerita Nabi tentang Nabi yang mempunyai mukjizat bisa berbicara dengan hewan. Sebelum Ana lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga boleh ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Ana. Sudah soalnya astikoi. Tapi astikoi, buku yang Ana gunakan dalam cerita ini sebenarnya Ana ringkas ya. Yang lengkapnya ada di buku ini, Riwayat Nabi Sulaiman karya Ismail Pamungkas, penerbit Remaja Karya Civi, Bandung, dan ini udah jadul banget. Cetakan tahun 1985. Anda belum lahir. Oke, ini referensinya ya. Kita akan lanjut ke ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai bapak para nabi. Ia mempunyai 2 istri dan 2 orang anak. Istrinya yang bernama Siti Hajar mempunyai anak bernama Nabi Ismail. Ia berasal dari bangsa Arab. Sedangkan satu lagi Siti Sarah mempunyai anak bernama Nabi Ishak. Dia berasal dari Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam yang cerdas. Dia mempunyai kakak yang bernama Absalom. Absalom ini merupakan anak tertua dari Nabi Daud alaihissalam. Akan tetapi dia tidak dijadikan putra mahkota, sehingga ia syirik kepada Nabi Sulaiman. Absalom mencari pengikut untuk menentang ayahnya agar dia menjadi raja. Karena ia durhaka pada ayahnya, Absalom terbunuh oleh pasukan Nabi Daud saat Nabi Daud mengajak berdamai dengan mereka. Semenjak itu, Sulaiman menjadi raja kecil. Hingga Daud wafat, ia pun menggantikan ayahnya. Berkat kepintaran dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, kerajaan Israel semakin maju. Nabi Sulaiman ialah raja dari segala makhluk. Rakyatnya terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Ia sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjadikannya manusia yang istimewa. Ia mempunyai banyak mukjizat. Di antaranya, ia dapat mengerti bahasa hewan dan berbicara kepada mereka, mulai dari hewan yang paling kecil sampai yang paling besar. Salah satu mukjizat Nabi yang lain, ia juga bisa menundukkan angin dan menjadikannya kendaraan untuk menjelajahi bumi serta memeriksa rakyatnya. Manusia dan jin membangun istananya, sedangkan binatang dan jin yang lain mengambil bahan-bahannya. Istana Nabi Sulaiman sangat mewah. Dindingnya terbuat dari batu marmer yang indah. Tiang-tiang dan pintunya dari emas dan tembaga. Atapnya dari perak. Ukirannya berhias mutiara dan berlian. Pasir di taman istana ditaburi mutiara. Alat makannya terbuat dari emas murni dan perabotannya sangat mahal. Pada zaman Nabi Sulaiman, banyak juga tukang sihir yang bekerja sama dengan setan. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman meninggalkan ibu kota bersama rombongannya untuk melihat kehidupan rakyatnya di penjuru negeri. Para setan dan jin jahat berfoya. Akibatnya, pikiran para manusia kacau dan mereka meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Sepulangnya Nabi Sulaiman ke kota, beliau sangat kecewa melihat perilaku rakyatnya dan beliau segera memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil sahabatnya Asif bin Barkiyah untuk mengumpulkan tulisan dan catatan para tukang sihir itu. Setelah itu dikuburkanlah mantra tersebut di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Siapa yang mencoba mengambilnya akan mati terbakar. Akhirnya rakyat kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Nabi Sulaiman membangun rumah suci yang disebut Baitul Maqdis untuk keperluan manusia menjalankan ibadah. Akhirnya, semua rakyat Nabi Sulaiman bekerja keras untuk menyelesaikan rumah suci ini.
Waktu pun berlalu, akhirnya Baitul Maqdis jadi. Nabi Sulaiman mempersembahkannya untuk melakukan ibadah haji. Kemudian Allah memerintahkan untuk berziarah ke rumah suci itu yang berada di kota Yerusalem. Nabi Sulaiman berjanji untuk mengitari bumi setelah Baitul Maqdis jadi bersama rombongan. Suatu hari, pergilah ia bersama rombongannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Saat rombongannya berjalan, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar Raja Semut berbicara kepada para pasukannya. "Wahai pasukanku dan rakyatku, segeralah kalian masuk ke sarangmu, karena pasukan Nabi Sulaiman akan datang. Jika kalian belum ada di sarangmu, kalian akan terinjak-injak dan mati." Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman langsung memberhentikan pasukannya sampai para semut itu masuk ke sarangnya. Di tengah perjalanan, rombongan kehausan. Semuanya diperintahkan oleh Nabi untuk mencari air. Akan tetapi sia-sia. Lalu diperintahkanlah burung hudhud. Ketika Nabi Sulaiman mencari burung hudhud dalam rombongannya, mereka tidak ada di tempat. Marahlah Nabi Sulaiman. Dan beliau berkata, "Jika nanti burung hudhud datang dan ia belum memberikan atau tidak memberikan penjelasan yang sangat jelas, maka Nabi Sulaiman akan menyembelihnya." Seketika mereka pun menemukan air. Tidak lama kemudian burung hudhud datang. Ketua pasukannya berbicara kepada Nabi Sulaiman, "Ya tuanku, tadi kami ke negeri Saba. Di sana ada sebuah istana yang sangat megah. Tanamannya sangat subur dan pasukannya sangat kuat. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik bernama Ratu Bilqis. Sepertinya ia belum tunduk kepadamu, dan sayangnya mereka menyembah matahari." Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman sangat gembira dan ia menuliskan surat untuk Ratu Bilqis yang berupa ajakan untuk menyembah Allah. Kemudian pergilah burung hudhud ke istana tersebut dan dijatuhkanlah surat itu di depan singgasana Ratu Bilqis. Kemudian Ratu Bilqis dan para menterinya mengadakan pertemuan. Burung hudhud pun masih berada di sana. Dan hasil dari pertemuan itu, Ratu Bilqis beserta para menterinya ingin mengirimkan hadiah ke istana Nabi Sulaiman yang berupa emas, perak, dan berlian. Mendengar hal tersebut, burung hudhud langsung menyampaikannya kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman berencana untuk membuat istana baru di negeri Sanak. Sesampainya burung hudhud di istana Nabi Sulaiman, ia segera memerintahkan seluruh rakyatnya untuk membuat istana baru yang lebih megah. Dan barang-barangnya pun jauh lebih indah dari sebelumnya. Ada taman yang ditaburi berlian, ada juga kolam yang indah, dan patung-patung hewan di tamannya. Akhirnya beberapa hari kemudian, utusan Ratu Bilqis datang ke istana Nabi Sulaiman. Betapa terkejutnya mereka melihat istana yang semegah dan seindah itu, sehingga mereka merasa malu. Hadiah yang mereka bawa itu tidak ada apa-apanya. Nabi Sulaiman menawarkan kepada mereka agar mereka mau masuk Islam. Kemudian Nabi Sulaiman akan mengirimkan pasukan yang sangat kuat jika mereka tidak ingin menyembah Allah. Beberapa hari kemudian, Ratu Bilqis bersama rombongannya akan datang ke istana Nabi Sulaiman yang berada di Sanak. Sebelum itu, Nabi Sulaiman memerintahkan jinnya yang terkuat dan terbesar yang bernama Jin Ifrit untuk memindahkan istana Ratu Bilqis ke depan istananya Nabi Sulaiman. Sebelum Ratu Bilqis datang ke sana dan sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Betapa terkejutnya Ratu Bilqis ketika melihat istana yang ada di seberang istana Nabi Sulaiman sangat mirip dengan yang ia miliki, dan Nabi Sulaiman menegaskan bahwa istana tersebut benar miliknya. Melihat hal tersebut, Ratu Bilqis bersama rakyatnya bersedia untuk menyembah Allah daripada mereka dijadikan budak Nabi Sulaiman. Konon katanya Ratu Bilqis menikah dengan Nabi Sulaiman. Waktu pun berlalu sangat cepat hingga Nabi Sulaiman berusia lanjut. Beliau meninggal ketika beliau sedang mengawasi rakyatnya yang sedang bekerja di atas singgasananya.
Saat Allah memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa Nabi Sulaiman, tidak ada satupun rakyatnya dari bangsa jin yang mengetahui hal itu, sampai tongkatnya habis dimakan rayap dan ia jatuh. Dari situlah semua rakyatnya baru tahu bahwa beliau sudah meninggal dunia. Setelah Nabi Sulaiman wafat, suatu ketika rumah suci disalahgunakan oleh bangsa Israel. Tempat itu dijadikan tempat menyembah berhala, bukan lagi tempat untuk beribadah umat Islam. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan Baitullah yang berada di Mekah sebagai tempat melakukan ibadah haji dan menjadi kiblat seluruh umat muslim di dunia hingga saat ini. Sekian kisah tentang Nabi Sulaiman. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Insya Allah cerita Nabi yang lain akan menyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.